Kami panggilkan peserta tilawah kanak-kanak agar segera ke meja makwa karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi, kami mengingatkan kepada peserta tilawah kanak-kanak agar segera ke meja makwa. Acara akan segera kita mulai. Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Ya Rasulullah, ya Habibullah, salli alaih. Hudakal kaunu rahib rahmatal hadil qarib hadithukan nahurul azib jiwarukal ghusnur ratib fadatka ruhi ya habib Muhammadun mukrimal gharib bikurbika ruhu
بالمؤيد جل من صلى عليه
قالوا فإنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أخاف الله رب العالمين. بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. Peserta yang lulus tampil bernama
Rahmatul Azkia berasal dari Kecamatan Kuala. Kepada seluruh peserta tilawah kanak-kanak, harap segera ke meja makra. Selanjutnya kami mengenai peserta 074 akan membacakan surah An-Nisa ayat 167 halaman 95 dan kepada peserta 076 agar segera ke meja makra. وصدوا عن سبيل
lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. وَكَذَلِكَ عَلَى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peserta yang baru saja tampil bernama Nazar Azizi, merupakan utusan dari Kecamatan Sarawak. Selanjutnya kami persilakan peserta 075 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 89 halaman 126, dan kepada peserta 076, 077, 078 agar dapat bersiap-siap di meja makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا. إن هو إلا
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Wanti Tazkia Al-Abrar merupakan utusan dari Kecamatan Samalanga. Selanjutnya kami panggilkan peserta 076 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 101 halaman 128. Dan selanjutnya kami panggilkan 077, 078, 079 agar segera ke meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه.
وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم
Peserta yang baru saja tampil bernama Muksalmina, merupakan utusan dari Kecamatan Jangka. Selanjutnya kami panggilkan peserta 077 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 31 halaman 119. Dan kepada peserta 078, 079, 080, 082 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فيأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Maisar Hawa, berasal dari Kecamatan Kulimbang. Selanjutnya kami panggilkan peserta 078 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 85 halaman 146, dan kepada peserta 079 080 082 agar dapat bersiap-siap di meja makro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ولا
Sadaqallahul Azim. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Tanzim, merupakan utusan dari Kecamatan Palembang. Selanjutnya, kami panggilkan peserta 079 akan membacakan surah Al-Maidah ayat 57 halaman 107, dan kepada peserta 080 082 agar dapat bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
فهل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil bernama Nisa Nadira, merupakan utusan dari Kecamatan Jangka. Berikutnya, kami panggilkan peserta 080. 080 akan membacakan surah Al-An'am ayat 61, halaman 123. Surah Al-An'am ayat 61, halaman 123. Dan kepada peserta 082 agar dapat bersiap-siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل النار ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم
ثم أنتم تشركون ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Rizki, merupakan utusan dari Kecamatan Gandapura. Selanjutnya 082 akan membacakan surah Al-An'am ayat 145 halaman 133 dan merupakan peserta terakhir kita pada cabang tilawah kanak-kanak. Selanjutnya kepada peserta tilawah remaja nomor 101, 102 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي
إلا ما حملت ظلما أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Nabil, merupakan utusan dari Kecamatan Pisangan. Dewan Hakim yang kami muliakan, kita akan istirahat selama 15 menit dan selanjutnya
akan kita masuki ke sesi tilawah remaja. Kepada para peserta tilawah remaja, kami harapkan agar dapat bersiap-siap di meja makra. Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Ya Rasulullah, ya Habibullah, salli alaih. Hudakal kaunu rahib rahmatal hadil qarib hadithukan nahurul azib jiwarukal ghusnur ratib fadatka ruhi ya habib Muhammadun mukrimal gharib bikurbika ruhu tatib ya rahmatan lil alamin ya habibi ya Muhammad ya tabibi ya mumajjad anta dhul fadlil muayyad jalla man shalla alaih. فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب.
أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
بروحنا يا ربنا. يا مولانا يا محمد يا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى Seratus empat, 105, 106 agar dapat bersiap-siap di meja makro. Kami panggilkan para peserta dari nomor
103, 104, 105, 106 agar dapat bersiap-siap di meja makrah. Kepada para peserta cabang tilawah remaja nomor 103, 104, 105, dan 106 agar dapat bersiap-siap di meja makrah. Sekali lagi kami panggilkan peserta 103, 106, 108, 109 agar dapat bersiap-siap di meja makrah. Sekarang juga kami panggilkan peserta 104. 104 akan membacakan surah Al-Hajj ayat 38 halaman 304. Nomor peserta 104 akan membacakan surah Al-Hajj ayat 38 halaman 304. Kepada peserta 103, 106, 108, 109 agar dapat bersiap-siap di meja makrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur.
wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhrijoo min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah laula الناس بعضهم ببعض بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب المديان وكذب موسى فأمليت للكافرين.
كذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة في فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمات فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil bernama Rahmat, merupakan utusan dari Kecamatan Pandra. Selanjutnya kami panggilkan peserta nomor 105 yang akan membacakan surah An-Naml ayat 66 halaman 347. Peserta 105 akan membacakan surah An-Naml ayat 66 halaman 347, dan kepada peserta 103, 106, 108, 109 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منه
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Rauzatul Husna, merupakan utusan dari Kecamatan Pesangan Siblahkrung. Selanjutnya kami panggilkan peserta 106 yang akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 31 halaman 361. 106 akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 31 halaman 361. Kepada peserta 103, 109, 110, 111, 112 agar dapat bersiap-siap di meja makro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إبراهيم بالبشرى قالوا
إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم لوطا سيء بهم وضاق بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Haikal Muammar merupakan utusan dari Kecamatan Kutablang. Berikutnya kami panggilkan peserta 108. 108 akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 13 halaman 266. Dan kepada peserta 110, 111, 112, 113 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلى الكهف ينشر لكم ربكم
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja turun bernama Furkan, merupakan utusan dari Kecamatan Makmur. Selanjutnya, kami panggilkan peserta 109 akan membacakan surah Yunus ayat 104 halaman 199, dan kepada peserta 110, 111, 112, 113 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم
وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده
وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Yeni Fakriyati, merupakan utusan dari Kecamatan Juli. Berikutnya kami panggilkan peserta 110 akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 23 halaman 310. Selanjutnya kepada peserta 113 dan 103 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Yasir, merupakan utusan dari Kecamatan Jenib. Selanjutnya kami panggilkan peserta 111. Peserta 111 akan membacakan surah Yunus ayat 21, halaman 191. Dan kepada peserta 113, 103 agar dapat bersiap-siap di meja makro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ
Peserta yang baru saja turun bernama Intan Maulidia, merupakan utusan dari Kecamatan Pedada. Dapat kami informasikan kepada ofisial Kecamatan Pandrah dan Pesangan Selatan agar menyerahkan makalah syarhil sebelum jam 12. Kami ulangi kepada ofisial Kecamatan Pandrah dan Pesangan Selatan agar menyerahkan makalah syarhil ke panitia. Selanjutnya kami panggilkan peserta 112 yang akan membacakan surah Yunus ayat 41 halaman 193, dan kepada peserta 113 103 agar dapat bersiap-siap di meja makro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومن ينظر إلى
أفأنت تهدي العمي ولو كانوا بصيرين للناس شيئا ولكن الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
peserta yang baru saja tampil bernama Zia Ulhaq, merupakan utusan dari Kecamatan Pidada. Selanjutnya kami panggilkan peserta 113 yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 10 halaman 161, dan kepada peserta 101, 102 dan 103 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Nazratun, merupakan utusan dari Kecamatan Jangka. Selanjutnya kami panggilkan peserta 102. Peserta 102 akan membacakan surah An-Naml ayat 14, halaman 342. Dan kepada peserta 101, 103 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلوا. فانظر كيف
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Zaim Farhan, merupakan utusan dari Kecamatan Kota Juang. Berikutnya kami panggilkan peserta 101 yang akan membacakan surah Al-Furqan ayat 20 halaman 326. Peserta 101 akan membacakan surah Al-Furqan ayat 20 halaman 326. Dan kepada peserta 103 agar dapat bersiap-siap di meja makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ
Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil bernama Nur Adila, merupakan utusan dari Kecamatan Kota Juang. Dan selanjutnya kami persilakan peserta terakhir kita, nomor 103, agar dapat ke meja makra. Kami ulangi kepada peserta 103 agar dapat menuju meja makra. Tuan Hakim yang kami muliakan, demikianlah musabakah tilawatil Quran cabang tilawah kanak-kanak dan remaja pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesilapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصاب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصاب ربنا
شفاعتك يا رسول الله. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من زاح بدر الله شاء له تغرق سبه في كفي وانتصابها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر يشفيه شق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام يا هنانا 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 أطيب العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله يا هنانا 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 يا طيبة قبل المغيب طالب
kegelisahan ini. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, Anta Dzul Fadlil Mu'ayyad, Jalla man Shalla alaik. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, Anta Dzul Fadlil Mu'ayyad, Jalla man Shalla لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. نورتي أيامي، رغاتي أحلامي، غيرتي له وطن وشاقت الحياة. يا الله الله جمع بينك في عيني حبيبي، الله جمع بينك وبيني حبيبي، الله جمع بينك في عيني حبيبي، الله جمع بينك وبيني حبيبي. نورتي أيامي، رجعتي أحلامي، غيرتي له وطن وشاقت الحياة. يا الله لا يفعل منا يبعد منا، يا هارنا يوم من بعد ما الله جمعنا سوا، أمار الهوى يجري مرورنا ودمنا. الله لا يفعل منا يبعد منا، يا هارنا يوم من بعد ما الله جمعنا سوا، أمار الهوى يجري مرورنا ودمنا. شوف كنا كن وضعينا فين انت وانا. يا
salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib bi qurbihi nafsu tatib wa tad'u allaha fayujib awwaru taha la taghib ballighna liqahu ya mujib ya Rasulullah ya Habiballah salli alaih hudakal
أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن
بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا
Tahfidz Quran untuk nomor peserta kelas itu bersiap ya. Sekali lagi untuk peserta Tahfidz Quran pada siang yang berbahagia ini untuk bersiap-siap nomor peserta 711. سمحتك الغنة تأتيك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللملتي أعمل لي ينفي اللي وصلتيني لي بعد اللملتي من حنانك من سمحتك الغنة تأتيك ده اللي ربنا قال عليه همي اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها ده في دمي وعايش فيه كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة
أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا Untuk peserta nomor 711 untuk merapat ke meja tunggu. Sekali lagi kepada peserta nomor 711 untuk merapat ke meja tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian. Kami sampaikan ada beberapa informasi yang kami tujukan kepada para ofisial yang mungkin sudah berada di arena. Kalaupun ada yang belum berada di arena, mohon disampaikan kepada teman-teman di Sekretariat NTQ. Hari ini mulai ba'da asar itu ada pengambilan makra tilawah remaja, tilawah dewasa, dan tilawah tartil. Kami ulangi, ba'da asar di bagian Sekretariat NTQ akan dibagikan makra tilawah remaja, tartil, dan dewasa. Kemudian untuk qiraah sab'ah murattal dewasa untuk segera menyerahkan makra ke bagian seksi MTQ karena besok tampil. Kami mohon perhatian, kami mohon kerjasama karena banyak kegiatan yang kami laksanakan di seksi MTQ, maka lebih cepat lebih baik ketimbang dapat mandor untuk menjelang maghrib. Hana dohorba. Hati perhatian dan kerjasama yang baik kamu sampaikan, dan makasih. Dan mohon WhatsApp seksi MTQ ini buka-buka segala kena rot kamu informasikan segala sesuatu. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran ke-35 tingkat Kabupaten Berun, cabang Syarhil Quran. Segera kita mulai. Untuk penampilan pada siang yang berbahagia ini, kita panggilkan pemegang nomor peserta 711 dengan judul syarahannya membentuk generasi yang berkarakter. Disilakan bersiap-siap nomor peserta 712. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati pakai baju batik. Semoga ibu-ibu yang jawab salam kami semakin cantik. Bapak Bupati suka makan ikan bandeng. Semoga bapak-bapak yang jawab salam kami semakin ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalah. Amma ba'd. Di awal perjumpaan kita, tiada kata yang paling indah seindah intan mutiara yang terbenam dasar lautan yang paling dalam, selain kata-kata memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia dari pria dan wanita yang dibekali ilmu sebagai cahaya menjadi modal menuju surga. Yang pria diciptakan gagah perkasa menjadi penguasa sebagai pelindung bagi wanita. Yang wanita diciptakan cantik lagi manis, rambut panjang bagaikan keris, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Inilah karunia Allah yang patut kita syukuri. Selawat diiringi salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada seorang pemuda revolusi Islam sedunia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan uswatun hasanahnya telah menghimpun sekumpulan umat belandar muslimin bertuhan Rabbul Alamin yang anti dari perbuatan syaitanir rajim, yang berkebutuhan hidup menghirup udara jannatun na'im. Yang kami muliakan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang. Hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia pernah mengatakan bahwa umat Islam saat ini, khususnya Indonesia, adalah umat yang terburuk, tertinggal dan terbelakang bila dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Hadirin, sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin cepat terkenal dan cepat tersolor. Mungkin sebagian di antaranya anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film-film horor. Mereka menyebut kelompoknya dengan geng motor. Demikianlah hadirin setumpuk lembaran pemuda pada zaman sekarang. Namun hadirin, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi nahkoda dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Maka patut dan pantaslah hadirin, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 100 orang tua, akan kuangkat gunung Himalaya, dan berikan aku 10 anak muda yang berkualitas, akan kutaklukkan dunia. Hal ini hadirin membuktikan bahwa pemuda adalah avenger perubahan suatu bangsa. Bila baik pemudanya, maka baiklah bangsa tersebut. Namun hadirin, bila buruk dan rusaknya pemuda, maka hancur dan binasalah suatu bangsa. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan Syarhil Quran kali ini, kami akan memaparkan sebuah syarahan dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter, dengan landasan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Yusuf Kardawi dalam bukunya Ummatunal Bainal Qarnain menjelaskan, ayat tadi memberikan gambaran kepada kita tentang sesosok pemuda Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda idaman yang siap mempertahankan akidahnya. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, rela meninggalkan kesenangan hidup demi satu keyakinan, La ilaha illallah. Sungguh hadirin, pemuda seperti inilah yang kita harapkan. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sungguh sangat memprihatinkan dan memilukan hadirin. Generasi kita saat ini sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berbagai berita yang menunjukkan runtuhnya moral pada generasi kita. Mulai dari tawuran pelajar, pembunuhan, pemerkosaan, kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. BKKBN telah melansir data bahwa di sepanjang tahun ini di 34 provinsi yang ada di Indonesia, 63% remaja pernah melakukan seks bebas. 4,3% remaja melakukan
aborsi, 18% remaja pecandu dan bahkan pengedar narkoba. Sungguh memprihatinkan hadirin. Seperti ini karakter generasi kita. Budaya sopan santun, lembut dan penuh kasih sayang kini sudah mulai pudar. Karakter bangsa dan nilai-nilai agama telah luntur di kias waktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa itu sendiri. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2020, salah satu media cetak telah melansir berita yang sangat mencengangkan. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberi uang untuk membeli sebutir narkoba. Astaghfirullahalazim. Inilah hadirin potret nyata dari generasi yang lemah. Dan bahkan hadirin, di kalangan generasi muda saat ini sedang meraknya kalimat pacaran Islami. Penasaran apa itu pacaran Islami? Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mau pacaran seorang laki-laki memakai peci dan seorang perempuan memakai mukena. Dan mungkin juga menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mau pacaran ketika ciuman membaca Bismillah, ketika pelukan membaca Alhamdulillah. Bahkan hadirin, setelah melakukan perzinahan, dengan mudahnya mereka hanya mengucapkan Astaghfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu hadirin, jika sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Pemuda lagi. Maka oleh karena itu hadirin, mari kita persiapkan generasi yang berkarakter, yang memiliki semangat yang tinggi agar mampu membangun bangsa dan agama. Senada dengan ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Sebagaimana firman Allah yang termaktub indah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami. kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami banggakan, ayat tadi berawal dari kata wal yakhsha adalah sigat amar. Kaidah menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, asal mulanya perintah itu menunjukkan wajib. Maka dari itu wajib bagi kita, saya dan saudara-saudara semua, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 2 halaman 413 baris kedua dari atas menjelaskan asbabul nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku mempunyai harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh aku medekahkan 2/3 hartaku? Rasul menjawab, tidak boleh. Apakah boleh aku medekahkan 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu bagaimana jika 1/3-nya saja ya Rasul? 1/3 itu pun masih banyak, jawab Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, sungguh aku sangat mengharapkan engkau meninggalkan generasi yang kaya daripada engkau meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini hadirin dapat menjadi i'tibar bagi kita bahwa setiap orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Lemah apa hadirin? Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie pernah menjelaskan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi muda, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan bahkan yang sangat memilukan sekaligus mengkhawatirkan ialah lemahnya akidah. Mengapa demikian? Karena apabila kita memiliki akidah yang lemah, maka mereka akan terus terseret arus perkembangan globalisasi. Maka oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, politikus-politikus hebat, akan tetapi kita justru dituntut untuk mencetak generasi yang unggul dan berkarakter. Sebab the young today is like tomorrow. Syubhanul yawm ijalul ghad. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami banggakan. Dari syarahan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu untuk membangun bangsa dan agama diperlukan generasi yang unggul dan berkarakter dengan iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Maka oleh karena itu diperlukan partisipasi dari kita semua sesuai profesi kita masing-masing. Dengan begitu insya Allah kita akan memiliki generasi yang unggul dan berkarakter yang mampu membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang jauh lebih baik dan mampu bersaing di tingkat-tingkat internasional. Hadirin, mari kita dengarkan sebuah pantun. Peri ke Banten membeli tas, belinya sama orang Jawa. Jikalau bangsa ini menginginkan generasi yang unggul dan berkarakter, maka persiapkanlah generasi-generasi mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Maklumlah ilmu kami masih sebiji pinang, pengalaman kami masih sebiji jagung. Dan kami mohon maaf bila terbelit pilu dalam tingkah, tersinggung rasa dalam berbicara. Maafkanlah lidah kami yang tak terjaga. Kesalahan kekhilafan milik manusia, kesempurnaan milik Allah semata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari pensyarah Desi Tilawah Putri Balkis Sari Tilawah Rizka Yanti Hani dengan judul syarahan membentuk generasi yang berkarakter, utusan dari Kecamatan Pandra. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor 712 dengan judul syarahan membangun sumber daya manusia melalui etos kerja dalam memajukan bangsa. Disilakan bersiap-siap peserta dengan nomor 713.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nabil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Di awal langkah yang membawa berkah, tiada kata yang paling indah dan tiada kata yang paling megah selain memuja dan memuji Allah, Zat yang maha pemurah yang telah memberi kita taufik dan hidayah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan seorang Nabi yang bertitul Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Profesor Dr. Quraisyah mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan potensi sumber daya manusia yang tinggi. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur, pembangunan bangsa masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkeram oleh bangsa lain, sehingga kita menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Maka atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Sumber Daya Manusia Melalui Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtari secara sematik. Waw merupakan waw atar dan ibtari merupakan fi'il amar. Istinbatnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk terus bekerja mencari anugerah Tuhan, baik untuk kehidupan jangka panjang maupun jangka pendek, demi kemajuan dan pembangunan bangsa. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah dalam bekerja mencari anugerahnya dan berbagai nikmat yang Allah sediakan untuk hambanya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan agar menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim dalam melahirkan etos kerja yang tinggi. Ayat tadi mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hanya dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi merupakan prasyarat mutlak agar kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sukses menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi cemerlang, generasi yang memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi, generasi dengan kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi dan hebat, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu As bin Rabi' dan para sahabat lainnya. Rasulullah dan para sahabat telah berhasil melahirkan umat terbaik pada masanya. Inilah model pemimpin yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dengan kinerja yang terbaik, agar tertanam dalam jiwa kita untuk terus bekerja dan bekerja demi bangsa dan agama. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم.
katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Lalu diberikannya kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua untuk terus bekerja, berusaha dan berkarya yang disyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tum. Berkarya kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikianlah penafsiran Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Berkaitan erat dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan secara eksplisit ayat tadi mengandung suatu perintah kepada kita semua, yaitu kita harus memiliki mental baja dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya tanpa membagikan sedikit pun dengan kelalaian. Dan jangan pernah lupa kita berdoa, sebab manusia hanya wajib berusaha, Allah lah yang menentukan hasilnya. Hadirin, jika sikap tadi telah tertanam dalam kalbu, tertancap dalam sanubari, pasti bangsa itu akan memiliki kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Dengan inilah bangsa kita akan maju. Pepatah Barat mengatakan, many great men started from the newspaper boy. Banyak orang yang sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya yang kita pandang, tapi atas kerjanya yang kita teladani. Sebab apapun pekerjaannya, apabila diikuti dengan etos kerja yang tinggi, maka pekerjaan itu akan membawa kepada kesejahteraan, walaupun pekerjaannya hanya menjual koran. Dr. Ismail Sabri Abdullah, pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa umat Islam termasuk bangsa Indonesia merupakan umat terlemah, umat terbelakang. Kita jauh tertinggal oleh bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis Taoisis. Mengapa mereka bisa maju sedangkan kita umat Islam tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, sedangkan kita masih dililit oleh mental-mental statis dan pesimis. Hadirin, apakah kita mau dikatakan mental pesimis? Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangkitlah, songsonglah masa depan ini dengan giat bekerja. Tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin, dari syarahan kami di atas dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia paripurna, berkualitas dan kerja keras, karena hanya pada manusialah terletak kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokan. Kami budak masih belajar, kalau salah tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Pesangan, pensyarah Wahyu, sementara tilawah Farhan Subuhna, sari tilawah oleh Alfian Nur. Bersiap-siap peserta nomor 713. Selanjutnya kami panggilkan kembali untuk 714. Bersiap-siap untuk langsung ke meja tunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma adadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dengan karunia dan dengan izinnya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang lahir dari bermacam keberagaman, entah itu suku, budaya dan agama. Salat berlantunkan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari menyembah ribuan berhala ke menyembah hanya satu Allah Azza wa Jalla, dan kepada sahabat beliau sekalian yang senantiasa berdiri kokoh di sisi beliau hingga maut memisahkan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang kami muliakan, keberagaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama. Hal inilah hadirin yang membuat terpukaunya Hindagrid sehingga mencantumkan nama Indonesia pada judul bukunya Indonesian Culture and Communities. Hadirin, merajut persatuan umat muslim di Indonesia memang tidak mudah. Beberapa kasus dan fenomena politik akhir-akhir ini selalu membawa jargon agama. Bahkan pada satu sisi kita melihat mulai meningkatnya semangat bersyariat umat muslim. Akan tetapi di sisi lainnya kita melihat mulai terjadinya penurunan nilai-nilai spiritualis agama pada diri umat muslim itu sendiri. Dan yang paling mencengangkan hari ini hadirin, pengeras suara pun mencari polemik di pemerintahan. Betul hadirin? Lantas bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Inilah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahawa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, apakah fungsinya? Fungsinya agar kita saling kenal mengenal dan jangan sampai kita saling menghina satu sama lain. Seperti syair rama-irama berikut ini. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam alirannya, tetapi satu tujuan. Hadirin yang kami muliakan, Abu Bakar Al-Jazair di dalam tafsirnya jilid 3 halaman 144 menjelaskan bahawa meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda, akan tetapi bermula pada ibu dan bapa yang sama, yakni Adam dan Hawa. Maka jika dilihat dari kedudukannya hadirin, jika dilihat dari nasabnya hadirin, kedudukan manusia itu setara. Hadirin, Quran surah Al-Hujurat tadi memiliki relevansi yang kuat dengan surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Hadirin yang kami muliakan, Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya jilid 4 halaman 31 menjelaskan bahawa meskipun Allah menciptakan manusia berbeda-beda, akan tetapi bermula hadirin, Islam merupakan rahmatan lil alamin yang memberikan penyelesaian mengenai perbedaan-perbedaan melalui Al-Quran. Perbedaan di sini bukan hanya perbedaan budaya saja, akan tetapi perbedaan suku, bahasa, dan agama. Hadirin sekalian, kita beragama dan berbangsa pada satu tarikan nafas. Maksudnya ialah meskipun orang Indonesia yang beragama Islam yang mesti meninggikan nilai-nilai agama pada dirinya, Indonesia bukanlah negara sekuler. Indonesia bukan hanya negara agama, melainkan negara yang tidak memformalkan simbol-simbol agama, justru menjadikan agama sebagai pondasi berbangsa dan bernegara. Hadirin yang kami muliakan, maka dari itu kami mengajak pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Islam untuk bersatu padu dalam mencintai tanah air serta mencintai keberagaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana syair berikut ini, pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiatku amat peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Di
Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana serta hadirin yang kami muliakan. Syekh Mustafa Al-Marahi di dalam tafsirnya jilid 4 halaman 31 menjelaskan bahawa innamal mu'minu ikhwah al-ikhwatin fiddin. Sungguh setiap mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara di dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Karena kita Indonesia tempat di mana kita hidup, Indonesia tempat di mana kita lahir, Indonesia tempat akhir kita menutup mata. Hadirin yang kami muliakan, maka dari itu kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berpegang teguh kepada talinya serta selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu pada masa jahiliyah ketika kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah,
atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar selalu berpegang teguh kepada tali agamanya dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hadirin sekalian, dari syarahan kami dapat diambil kesimpulan bahawa mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai keberagaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, serta kita selalu merawat Indonesia, menjaga Indonesia, karena kita Indonesia satu nusa, Satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. Ittahadu nahnu talaken bihadmin naqtab. United dividiamo, fermamente nesco asiamo. Bersatu bercerai kita runtuh. Hadirin, inilah syarahan kami pada kesempatan kali ini. Berbeda-beda itu indah, seindah langit yang tertata. Berbeda itu jaya, sejarah dunia selaras angkasa. Perpisahan tak pertemuan, tak kala salam bertemu salam. Pohon darat di tepi laman, mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Pesangan Selatan dengan pensyarah Nola Faradila, tilawah Nurul Aryanti dan sari tilawah Nisa Ul Khaira. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor 714. Disilakan bersiap-siap. Nomor peserta 715. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdim wa takrim kami terutama sekali kepada Bapak Bupati Birun, didahului oleh Sekda Birun, mencakupi seluruh Dewan Hakim dan diakhiri oleh seluruh pengikut-pengikut MTQ ke-35. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin yang berbahagia, Jeff Zaheski, seorang pakar komunikasi dunia, menegaskan dalam bukunya Spiritualitas Cyberspeech mengatakan, dewasa ini perkembangan dunia komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun, di sisi lain, perkembangan dunia komunikasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan melahirkan keresahan,
kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran Zahesky tersebut kini sudah terbukti. Coba kita perhatikan, tayangan-tayangan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya, bahkan hiburan-hiburan erotis semakin makmur, membaur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Eksesnya hadirin, akibat tayangan kekerasan, muncul keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Akibat tontonan magis mitologis, lahir masyarakat irasional. Ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan saudara. Akibat hiburan yang erotis dan seksualis, maraknya perkosaan dan perzinaan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan oleh munculnya praktek seks bebas yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Etika Penggunaan Media Cetak dan Elektronika. Muasyaran kaum muslimin yang berbahagia, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. yang artinya, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Mu'asyaral kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Secara sosial historis, sababun nuzul ayat ini menurut Imam At-Tabrani adalah bersumber daripada Jabir ibnu Abdullah. Adalah berkenaan dengan berita kebohongan yang disampaikan oleh Walid ibnu Utbah kepada Rasul. Ya Rasul, tahukah kamu bahwa istrimu Aisyah telah berbuat syarang dengan Sufyan ibnu Mu'attal? Mendengar pengaduan Walid tersebut, Rasul marah dan mengucilkan Aisyah selama 3 hari. Tatkala itu datanglah malaikat Jibril kepada Rasul dengan menurunkan Quran surat Al-Hujurat yang pada ayat tadi terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum fasikum binaba'i fatabayyanu ay in atakum fasikum bi khabarin fatasbutu min sihhatil khabar. Artinya, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti. Demikian penafsiran Imam Ali Ashabuni dalam Safwan At-Tafasir. Muasyaran kaum muslimin yang berbahagia, secara filosofis ayat tadi memberikan landasan metodis dalam menghadapi maraknya media cetak dan elektronika, yaitu Islam mempunyai prinsip akomodatif selektif. Jika sesuai dengan ajaran Islam, maka ambillah. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan katakan tidak dan tidak, meskipun dengan dalih seni dan kebebasan pers. Dengan demikian, ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita, saya dan saudara-saudara, untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakan media cetak dan elektronika. Namun peradaban sudah berubah. Sangat disayangkan hadirin, mulai saat ini yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Sebagai buktinya, tidak sedikit majalah-majalah yang memajang foto perempuan setengah terlanjang. Tidak sedikit koran-koran yang mengumumkan tempat mesum dan pelacuran. Tidak sedikit warung-warung yang menyebabkan anak-anak kelalaian. Tidak sedikit bioskop-bioskop yang memutar agenda ranjang. Bahkan saudara, akhir-akhir ini kita digemparkan oleh majalah Playboy, maraknya bacaan stensil pikisan, bahkan merebaknya film-film porno yang disebarkan melalui internet dan handphone. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang dibacakan oleh sang guru tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang artinya dan
hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, menegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Muasyaral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, Imam Ali Ashabuni dalam Safwat At-Tafasir menjelaskan ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ta'ifatun yad'u li da'watillahi li amri munkar, li amri ma'ruf wa nahy an kulli munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Hadirin, sejalan dengan ayat tadi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan ucapan. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hati. Dan merubah dengan hati adalah cerminan dari iman-iman orang yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Muasyaral kaum muslimin yang berbahagia, secara tekstual ayat dan hadis tadi memberikan landasan strategis dalam menghadapi maraknya media cetak dan elektronika, yakni kita harus berdakwah dengan cara melakukan internalisasi, transmisi, difusi dan aktualisasi syariat Islam sesuai dengan metode dan media yang ada, baik media cetak, media elektronika maupun media-media digital. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, hadirin, kami menghimbau kepada umat-umat Islam, terutama kepada kaum terpelajar, para mahasiswa, para santri, mubalik dan para guru, untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi demi tercapainya tujuan dakwah Islamiyah. Berkaitan dengan ini, Jalaluddin Rahmat, pakar komunikasi UNPAD, menegaskan, dai saat ini tidak cukup pandai ceramah dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, namun yang sangat dibutuhkan adalah dai-dai yang pandai orator, tahu ilmu komunikasi, pintar menulis dan handal mengoperasikan media digital seperti komputer, laserdik dan internet. Kedua, kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, sekolah, bahkan perguruan tinggi, untuk membuat laboratorium dakwah sebagai pusat dan pendidikan pelatihan dakwah, sehingga akan lahir dai-dai yang mampu beramal ilmiah, berilmu amaliyah, dan pandai dalam penggunaan sains dan teknologi. Ketiga, kepada para pengelola media cetak dan elektronika, khususnya yang beragama Islam. Hadirin muasyaral kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan dari uraian tadi dapat disimpulkan yang bahwa mulai saat ini penggunaan media cetak dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Namun untuk menghadapi persoalan tersebut, kita membutuhkan sumber daya insani yang siap menjadi mu'adib, musaddid, mujaddid dan mujahid. Oleh karena demikian, menjadikan negeri kita negeri yang baldatut thayyibatul wa rabbul ghafur bagi kehidupan syakhsiyah, usrah, baldah serta ummah. Mudah-mudahan Allah ridai, Allah muliakan dan Allah akhiri.
ونلقى مع السلامة والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang barusan menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Pelimbang, Rasidin sebagai pensyarah, Ihsan Ramadan sebagai tilawah, dan Rivaldi sebagai sari tilawah. Selanjutnya kami panggilkan peserta nomor 715 dengan judul syarahan Membina Persatuan Umat di Tengah Multikultural Bangsa. Bersiap-siap nomor peserta 716. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami muliakan. Persatuan dan kesatuan adalah kunci kesuksesan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki bangsa ini. Suku Aceh dengan kalimat Purabaya, orang Makassar bilang apa kareba, orang Bandung mengatakan kuadawan. Itulah warna bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hadirin, kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, dan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantas bila Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan, bersatulah seperti kedua tangan ini dan janganlah bercerai seperti kedua telinga ini. Ilustrasi tersebut, hadirin, menggambarkan betapa pentingnya menjaga kesatuan dan memupuk persatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang muncul dari keberagaman di negeri ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan yang bisa mengurantakan nilai-nilai kebersamaan, sehingga merapuhkan persatuan dan tidak mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam ras, suku, dan agama. Tentu terdapat banyak perbedaan di dalamnya, namun dalam keberagaman tersebut kita bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Itulah hal dasar yang merupakan tiang kokoh bangsa kita.
Hadirin, untuk meningkatkan citra bangsa di mata dunia, kita perlu mempertahankan keberagaman dalam persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Lalu, bagaimanakah upaya kita dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Sebagai jawabannya, kami akan mengupas sebuah syarahan yang berjudul Membina Persatuan Umat di Tengah Multikultural Bangsa. Dengan landasan normatif Al-Quranul Karim, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Profesor Dr. Quraish Shahab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 13 halaman 262 menjelaskan bahwa ta'arafu dalam ayat tadi diambil dari kata arafa yang berarti mengenal. Kodrat kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik. Semakin kuat pengenalan suatu pihak dengan pihak yang lain, maka semakin terbuka peluang untuk bersatu padu dalam memberikan manfaat. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu ay yahsila bainakum ta'arafu wa ta'allafu, agar kamu saling
mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmonis dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasirnya. Hadirin, asbabun nuzul ayat tadi yang diriwayatkan oleh Abu Mulaiha pada saat terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutuskan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak mendapatkan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimat burung gagak hitam adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya yang hitam. Lalu turunlah ayat yang telah dibacakan tadi sebagai penegasan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق Allahul Azim. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dahulu masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Sementara itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah memperkenalkan ayat
kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Majelis Hakim pecinta Syarhil Quran di Tanah Biren di dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid pertama halaman 228 Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa wala tafassaqu ay fatawamu ala ijtima'i wala yakum minkum tafarruqa. Lanjutan dari ayat tadi terdapat kalimat alaikum. Kum dalam kaedah nahu merupakan zamir mukhatab. Kata tadi jamak yang ditujukan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj. Islam tidak mengharapkan kita bercerai-berai. Dengan demikian hadirin, untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, kita harus merekatkan tulang persatuan dan kesatuan bangsa walaupun di tengah multikultural bangsa. Ayat tersebut hadirin memotivasi kita agar perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat, suku bangsa dan bahasa harus menjadi jembatan emas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin, 23 hari agresif Zionis Israel membabat 1095 manusia tak berdosa di Gaza terbunuh. Cincangan tubuh balia berhamburan, taubahnya bagaikan daging di saat megang. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Cincangan tubuh balita tanpa dosa menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah darah syuhada sambil mendengar tekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu senyap dengan kalimat Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hilang asa dan rasa hidup yang tidak mulia. Oleh karena itu hadirin, bukalah mata hati dan mata batin kita. Lihatlah kondisi seperti apa yang telah merajalela dan meracuni moral bangsa kita. Bangunlah bangsa tercinta ini sebagai suatu negara yang cinta akan keberagaman bangsa. Hubban minal iman, mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman. Pesan Rasulullah tersebut mengajarkan kepada kita agar tidak saling membenci, mengkhianat, mencaci maki. Aceh tanah mulia, marwah syuhada, patriot, pejuang bangsa. Betul hadirin. Jika sikap ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang bersatu. Konsep kita akan tumbuh subur dalam ranah kejayaan serta jauh dari perpecahan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari syarahan singkat kami tadi. Pertama, kita harus merekatkan tulang persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dibutuhkan kesamaan langkah dan persepsi hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut tali persaudaraan untuk menguatkan yang sudah rapuh dan menyambung yang sudah putus, agar kita menjadi satu rasa, satu jiwa, satu asa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Darah kata hai anu, darah pejuang. Tubuh kata hai intan, tubuh syuhada. Jahirakan tanya berjuang, tak bina keberagaman bangsa. Life and living, move and moving. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia serta dewan hakim yang kami muliakan, merupakan peserta yang barusan tampil merupakan pemegang nomor undian 715 dengan pensyarah Ashabul Jannah dengan tilawah Mula Ramadhani dan sentilawah Syaifah Husnul Khaira merupakan utusan dari Gandapura. Dan bersiap-siap kepada pemegang nomor undian 716. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladhi tabaddalu amwalahum lillah fastawjabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 8 juta hektar. Menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14,3 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan pengindustrian yang di dalamnya juga termasuk berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai jenis profesi lainnya. Semua itu hadirin merupakan potensi zakat yang ada di negeri yang bertuah ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia itu ditamsilkan laksana membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak hadirin? Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melaporkan bahwa jumlah potensi zakat di Indonesia per tahunnya mencapai 217 triliun rupiah. Namun kuantitas zakat yang mampu dikumpulkan per tahunnya hanya 3,7 triliun rupiah saja. Hadirin, potensi zakat yang besar tadi berbanding terbalik dengan potret kesejahteraan umat di negeri yang bertuah ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Maret tahun 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 26,43 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di kota 7,38%,
Sementara di desa 12,82%. Dari 128,45 juta angkatan kerja sebanyak 7,07 penganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah gubuk dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak warga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya hanya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 103 yang akan dilantunkan oleh sang qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Rahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 6 halaman 28 beliau menukilkan dari sebab nuzulnya ayat tadi dari riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan tentang Abu Lubabah dan teman-temannya yang mengikat-ikat diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tak mau dilepaskan kecuali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilepaskan, mereka pun datang menghampiri Rasulullah sambil membawakan dari sebagian harta mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah dari sebagian harta kami dan bersedekahlah dengannya untuk kami dan mohonlah ampunan untuk kami." Rasulullah menjawab, "Saya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta kalian." Sehingga datanglah perintah Allah, maka
turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 543 beliau menjelaskan bahwa ayat tadi meskipun di dalam konteks uraian yakni berkenaan tentang Abu Lubabah dan teman-temannya, ia bersifat umum. Demikian pula hadirin, meskipun redaksinya hanya khusus ditujukan kepada Rasul, ia pun bersifat umum, yakni ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Oleh sebab itu, di ketika sekelompok orang di zaman Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk menunaikan zakat mereka dengan dalih bahwa ayat tadi hanya khusus ditujukan kepada Rasul, Abu Bakar menolak dalih tersebut dan memerangi mereka. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah jilid 2 halaman 747 beliau menjelaskan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat iman dan mengharapkan pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian. Kewajiban zakat yang bersifat manajerial menjadi tugas penguasa atau yang ditujukan oleh penguasa untuk pengelolaan dan pendistribusiannya. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa pakar ahli ekonomi telah mengingatkan hal yang sangat penting. Tidak hanya persoalan pendapatan, akan tetapi bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh sebab itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat itu didistribusikan. Jawabannya terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang akan dilantunkan oleh sang qari kami berikut ini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah,
dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin calon penghuni syurga, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141, beliau menjelaskan mengenai unsur pokok terhadap kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama telah sepakat bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tak boleh dibagikan kepada selain mereka, karena pada ayat tadi terdapat kata innama yang di dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Dari syarahan singkat yang telah kami sampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis, namun kuantitas zakat yang mampu dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya secara profesional maupun secara proporsional memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam membuat berbagai regulasi yang mengharuskan si muzaki untuk membayar zakat dan dapat dikenakan sanksi apabila mengingkarinya. Kami yakin hadirin, jika seandainya setiap muzaki yang ada di negeri yang bertuah ini membayar zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, bermartabat dan maju. Demikianlah dari syarahan singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih mohon dimaafkan. Rukunnya Islam yang keempat, setiap muslim membayar zakat agar harta menjadi berkat. Semoga Allah turunkan nikmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Jangka dengan judul syarahan optimalisasi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan rakyat. Abdul Aziz sebagai pensyarah, Muhammad Ilham sebagai tilawah, dan Aulia Akbar sebagai sari tilawah. Dewan Hakim dan pengunjung yang kami muliakan, untuk sementara waktu kita beri sejenak, kita lanjutkan setelah Ba'da Asar. Sekali lagi kami informasikan kepada peserta, kita lanjutkan setelah Ba'da Asar. Itu akan dilanjutkan oleh peserta dengan pemegang nomor 717.
Kami mohon peserta pemegang nomor 717 untuk menuju ke meja tunggu dan bersiap-siap nomor peserta 718. Sekali lagi kami panggilkan kepada peserta 717 untuk menuju ke meja tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, pengunjung yang kami hormati, kita kembali melanjutkan musabaqah tilawatul Quran cabang syarihul Quran pada sore yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor 717 dengan judul syarahannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Disilakan. Siap-siap peserta dengan nomor 718. Tes. Ayo. Perbedaan mengantarkan kebersamaan. Kebersamaan mengantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Balaslah salam, berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amwalil aghniya haqqan lisai'ati wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi
الجزاء الأوفى. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Selanjutnya selawat dan salam untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ta'zim wal ikraman al-fakir kami yang terutama sekali kepada Bapak Bupati beserta stafnya, kepada Bapak Panitia Acara dan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, bertimbakan kejujuran, berbukukan keadilan dan bermahkotakan kasih sayang. Hadirin, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khazanah dan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Tetapi sekarang perekonomian Indonesia berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan negara kita memiliki hutang kepada negara lain. Pendidikan di Indonesia yang dahulunya dijadikan kiblat negara Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang. Hadirin, seorang pakar reformasi mengatakan umat Islam saat ini adalah umat yang tertinggal, terbodoh dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Buktinya, tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung pendidikan yang ambur karena tidak terurus, tidak sedikit orang-orang yang terdemonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas pendidikan yang tidak sabar kebangsikan narkoba, pengangguran merajalela. Bahkan yang lebih memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Oleh karena demikian, masih banyak juga kaum remaja yang rebahan sambil tiktokan. Hobinya saling julid menjulid, saling sikat, saling sikut, bahkan saling ribut. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Salah satu jawabannya, karena negara kita memiliki sumber daya manusia yang rendah yang berefek langsung pada kondisi nasib bangsa. Oleh karena demikian, melihat hal tersebut, tergugah hati kami bertiga untuk mengupas sebuah syarahan yang bertema peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Hadirin, di era global abad ke-21 ini, sungguh banyak tantangan yang harus siap dan sikap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk mengenal diri dalam meningkatkan sumber daya manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan disampaikan oleh qari'ah kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tafsir karya beliau, yaitu tafsir Al-Munir, supaya setiap para orang tua setelah kematiannya meninggalkan harta terhadap anak-anak dan keturunannya untuk menyokong kehidupannya ke depan. Adapun asbabul nuzul ayat tersebut berkenaan dengan Sa'ad bin Waqqas yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah SAW datang menjenguk, Sa'ad berkata, "Wahai ya Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Jika separuhnya saja ya Rasulullah." "Tidak," jawab Rasul lagi. "Jika 1/3-nya ya Rasulullah." Rasul pun mengizinkan dan berkata, "Ya 1/3-nya juga sudah banyak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan daripada dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Hadirin, wajib bagi kita untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan yang lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan, hadirin? Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie menjelaskan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling kita khawatirkan, lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki iman dan akidah yang lemah, maka dia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, kafein dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, Robino, Ship 41 dan Gil-Gil. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, pre-love, pre-sex, semi-love dan kumpul kemo. Hidup satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Jika negara kita memiliki sumber daya manusia yang rendah, maka hukum akan diperjualbelikan, tanggung jawab akan diabaikan, ikrar akan dilupakan, dan sumpah dianggap bagaikan sampah. Dan kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Itulah dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Sebagai jawabannya, marilah bersama-sama kita merenungkan firman Allah yang tersebut dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Imam Ashabuddin dalam tafsirnya menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkatkan dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya kepada derajat yang lebih tinggi. Jika negara kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu yang mantap, sehingga ilmu bukan sekedar ilmu tetapi berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dengarkanlah lagu kami berikut ini, khususnya kepada para pemuda dan pemudi pada zaman sekarang. Hai muda-mudi, 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 di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan. hai muda-mudi, 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 di ini Zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab yang ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan hari ke hari, yang difikirkan kisah cinta dan kasih sayang hari ke hari, yang difikirkan kisah cinta dan kasih sayang. Hai muda-mudi, 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 di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan. Facebook dan YouTube jadi tontonan, ditambah WA dan Instagram, sibuk tiktokan sambil rebahan dari pagi, siang dan malam. Ingatlah kawan, matikan tatang dunia ini tempat singgahan. Siapkan amal dan juga bekal untuk akhirat yang akan datang. Siapkan amal dan juga bekal untuk akhirat yang akan datang. Cukuplah sudah nasihat kami untuk orang yang punya hati, bila ingin selamat diri dekatkan Allah dan juga Nabi. Bila ingin selamat diri dekatkan Allah dan juga Nabi. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin, dari uraian kami tadi dapat disimpulkan bahwa untuk membangun bangsa ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang ditanamkan iman yang kuat dan ilmu yang mantap, sehingga ilmu bukan sekedar ilmu tetapi bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Buah apel di dalam kulkas, belinya sama orang Jawa. Jikalau bangsa ini ingin maju dan berkualitas, kuncinya tanamkan ilmu dan takwa. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Sadaqallah.
benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Wallahu musta'an ila takhilil jilad. Pelajar menggores dengan kalam. Tengah menggores kalam terjatuh. Kami akhiri syarahan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang barusan menyelesaikan syarahannya, utusan dari Kecamatan Makmur dengan Nisa Fadilah sebagai pensyarah, Nur Aini sebagai tilawah, dan Nur Laila sebagai sari tilawah dengan judul Sarahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Selanjutnya kita panggilkan peserta 717. Peserta 718 peserta 718 akan membawakan syarahannya dengan judul Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran. Disilakan bersiap-siap peserta dengan nomor 719. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa ala banil insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadi riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tapi justru membuang banyak waktu dalam pencapaian hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disiarkan kepada seluruh umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi menyatakan bahwa Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Karakter Bangsa Menurut Perspektif Al-Quran.
dengan landasan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. Mari kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Ad-Dhulumat yang berarti aneka gelap, sedang An-Nur yang berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan beraneka ragam, serta sumbernya pun banyak, berbeda dengan An-Nur atau penerang yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Malik bin Nabi dalam kitabnya Intajul Al-Mustasyrikin wa Sarfil Firril Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menujunya tercapai masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan membangun karakter bangsa tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tapi juga diukur dengan wujudnya. Suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan pembangunan karakter bangsa itu termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat apabila dituntun oleh kebenaran dan mengambil kebenaran darinya. Hanya dengan demikian, membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Ketika jalan bertentangan diambil, para ilmuwan hanya menyia-nyiakan waktu dan sumber daya, serta menghambat kemajuan pembangunan karakter bangsa. Demikian menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan
dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini. Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar pengetahuan, yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh sebab itu, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang Protestanis. Kita jauh tertinggal dengan Korea yang Buddhistheos. Bahkan kita jauh tertinggal dengan Jepang yang Confucius. Padahal 14 abad yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan antara korelasi Al-Quran dengan menciptakan kepribadian bangsa, yang salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual, yakni dengan dapat memahami Al-Quran secara bahasa. Bahasa dalam Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Sadaqallahul Azim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, di dalam kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah di atas adalah ma khuziru bihi min amrillah wa iqabihi wa waqa'ihi bil umami qablihim, yang artinya apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah, hukuman dan ketetapan-ketetapan kepada umat-umat sebelum mereka. Hadirin, memperhatikan syarahan kami tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa
Al-Quran benar-benar merupakan contoh landasan kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat ditemukannya kata-kata ilmu di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali di dalamnya, supaya kita belajar membangun kepribadian bangsa yang dimaksud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri syarahan kami ini, kami persembahkan luar pantun. Pergi ke pasar membeli tomat, pergi ke kantor ketemu Pak Camat. Kalau anda muslim yang cermat, mari segera kita bertaubat. masih jauh dari Irian. Cendrawasih di atas dahan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Gandapura, Muhammad Zaki Aziz sebagai pensyarah, Khalis sebagai tilawah, dan Fatur Rahman sebagai sari tilawah dengan judul syarahannya Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran. Selanjutnya kita panggilkan peserta 719. Peserta 719 akan membawakan syarahannya dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Bersiap-siap nomor peserta 720. Berbeda itu indah, seindah langit yang tertata. Berbeda itu manis, semanis madu bunga di surga. Berbeda itu jaya, sejaya dunia, selaras angkasa. Berbeda pengetahuan, tatkala salam berbalas salam, dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, bertindakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkota kasih sayang, dan teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbelakang jika dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Hadirin, perhatikan data berikut ini. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian
terdapat hutang 13 juta per jiwa. Pendidikan di Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh negara Malaysia kini malah terpuruk dan terbelakang, yang mana sekarang berada pada urutan 110 dari 117 negara di dunia. Eksisnya tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus, tidak sedikit guru-guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan, pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Timbul pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Salah satu jawabannya karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab sekaligus menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Hadirin, sebagaimana yang digambarkan Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Libabun Nuqul fil Asbabun Nuzul berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad Ibnu Abi
saya dan saudara-saudara untuk merasa takut meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki akidah atau iman, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, KTI dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, remi, domino dan kiu-kiu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, free love, free sex, dan kumpul kebo. Hidup satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam Safatit Tafasir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang, maka Allah akan mengangkat dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Bila sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, politikus cerdas, tetapi kita juga dituntut mencetak orang-orang benar, insan-insan yang beriman, serta individu-individu yang berakhlak mulia. Dari uraian tadi dapat disimpulkan, untuk membangun bangsa ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita perlu partisipasi kita semua sesuai profesi kita masing-masing. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kekhilafannya mohon dimaafkan. Dan akhirnya, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasan menyelesaikan syarahannya utusan dari Kecamatan Jempa, Iza Muzayyana sebagai pensyarah, Siti Zakia sebagai tilawah, dan Izzatul Asyura sebagai sari tilawah. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor peserta 720. Peserta nomor 720 akan menyampaikan syarahannya dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syubbana raja'a lil ummah wal wabni fi tawdidi jailil mustaqbal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rafi'i sya'ni syubbani bainar rijal wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu syubbanal baridin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum hadirin wal hadirat seiman dan seagama yang kami muliakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Alvin Toffler
Di dalam bukunya The Future Shock Internet with beliau menyatakan era milenium merupakan era institusional Sheng, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tegak whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras beringat, bahkan dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian positif, sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes dalam A War of Ages, John Locke dalam Social Contract, Bruce Spinoza dalam Intellectual Love of Good, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah terbuka hati kami untuk menyampaikan sebuah untayan syarhil Quran yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24, mari kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu,
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Masyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Berdasarkan ayat tadi dapatlah difahami bersama bahwa dalam membangun remaja dan pemuda maka hendaknya membatasi antara dirinya dan hatinya. Namun seperti apakah membatasi antara manusia dan hatinya? As-Samarqandi di dalam kitab tafsirnya Al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulul bain al-mar'i wa qalbi adalah yahulu bainal mu'minina wa ma'asiyatihi allati tasukuhu wa tajarruhu ilan nar wa yahulu bainal kafir wa ta'atihi allati tajarruhu ila jannah. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat menjerumuskan dan mendekatkannya ke dalam neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya ke dalam syurga. Hadirin, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu difahami bersama bahwa arahan berfikir ayat tadi bukan saja menjurus kepada eksklusifisme Islam sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah, tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah dan Rasulnya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui maslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan. Apabila ada yang melanggar, maka akan timbul kekacauan karena yang melanggar telah melakukan yang merugikan pihak lain, dan pada saat itu akan muncul kekacauan dan akan lahir intibilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Oleh karena itu ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri anda dengan ujian dan bencana dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, karena jika tidak kita semua akan ditimpa bencana. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan sedang ada anggota yang mampu menegur atau menghalangi mereka tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Hadirin, calon-calon penghuni syurga, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode efektif dalam mengarunginya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman Allah surah Ar-Rum ayat 60, Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun.
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali jangan tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah yang agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, hadirin para ahli ibadah, berdasarkan firman Allah tadi terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah. Adapun kata kerja perintah di dalamnya adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dan dalam hal ini Abdurrahman bin Nasir Al-Su'udi menafsirkan kata tersebut dengan sebutan fasbir ala ma umirtu bihi wa ala da'awtihim ila Allah wa la ra'aitu minhum i'rada. Bersabarlah terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau mendapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa betapa beratnya menjadi mukmin yang sejati di dunia ini, hingga Allah memerintahkan untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebuah contoh adalah sebagian anak-anak muda kita terlena dan terjerumus ke dalam westernisasi, ke barat-baratan. Ketika orang barat judi, ketika orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik, angin menghembus sepai-sepai, basah duduk berdua, Masya Allah. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa yang berperbedaan muslim sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Pertama, para orang tua, guru dan pendidik hendaknya memberi bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja dan pemuda. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang alkawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah atau generasi yang saib. Kedua, para remaja dan pemuda agar memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina. Karena dengan itikat yang mereka miliki, mereka akan menjadi generasi yang alkawi. Hadirin rahimakumullah. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama, jika semua ikhtiar ini sudah dilakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri syarahan kami ini, kami persembahkan sebuah pantun. Masih jauh dari irian, cendrawasih di atas dahan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang barusan menyelesaikan syarahannya, utusan dari Kecamatan Kota Juang dan pensyarah Afdal Al-Tarzi Tilawah Muhammad Fajar dan Sari Jawa Ihsanul Armal. Dengan hakim yang kami bacakan dengan berakhirnya nomor peserta tadi, maka berakhirlah
rangkaian kegiatan pada sore yang berbahagia ini, dan untuk kami memberitahukan kepada pengunjung ataupun peserta dan ofisial untuk syarhul Quran insyaallah kita laksanakan kembali pada hari Sabtu pagi. Sekali lagi kepada ofisial bahwasanya syarhul Quran akan kita lanjutkan pada hari Sabtu pagi tepatnya jam 8. Demikian saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.